Halo adik-adik sekolah minggu semua, selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Nak dapat rasa kang, torang semua hampir 2 bulan beribadah online. Dan enci yakin dan percaya pasti adik-adik sekolah minggu semua di rumah masih semangat toh? Mar enci mau tes dulu, betul-betul masih semangat ini atau masih mengantuk? Enci mau tes dulu Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Lebih semangat lagi, encik minta semua lebih semangat lagi. Pagi-pagi, ini boleh loyo-loyo. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Karena semua semangat, berarti siap toh, orang mau memuji nama Tuhan bersama-sama, mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh encik-encik sebentar. Namun sebelum orang mau memulaikan turun ibadah saat ini, ada baiknya orang awali dengan apa Apa adik-adik? Benar sekali, orang mau berdoa dan encik minta semua sikap berdoa, kunci tangan tutup mata, ambil sikap yang baik untuk berdoa, dan mama dan papa di rumah tolong dicek apakah adik-adik di rumah sudah siap untuk berdoa atau belum. Dan sekarang kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan ibadah kami di hari ini. Kiranya Engkau berkati, kiranya ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Karena torong so buka dengan doa, torong sekarang mau memuji nama Tuhan. Mar, Enci Ren cuma sendiri Kang di sini. Enci mau panggil lu teman-teman enci-enci yang lain. Enci, mari torong mau memuji nama Tuhan bersama adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus Allah yang sangat besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Kalau adik-adik di rumah percaya, mari lambaikan tangan dan saat ini kita akan memuji nama Tuhan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, masih semangat toh, orang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang karena Enci lihat semua mungkin masih loyo-loyo, Enci undang semua bangkit berdiri, orang memuji nama Tuhan lagi, sekali lagi. Enci mau ajak adik-adik semua, orang mau mendaki gunung, menuruni lembah, dan melewati padang rumput hijau. Mari kita memuji nama Tuhan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun
Adik-adik yang di rumah, adik-adik percayakan kalau kita semua satu keluarga Allah, mari kita memuji Tuhan, satu keluarga Allah. Satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope, dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope, dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. One faith, hope and love. Adik-adik yang di rumah, Encik mau tanya dulu. Pada saat adik-adik berbuat dosa, apakah adik-adik pernah mendengar di dalam hati adik-adik bahwa ada yang berbicara untuk tidak berbuat dosa? Nah, maka yakinlah, itu berarti Yesus sedang mengetuk hati adik-adik. Dan itu harus didengar. Setelah didengar, adik-adik harus bertobat dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Saat ini mari kita memuji nama Tuhan, Dia mengetuk hatimu. Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu, Yesus mengetuk hatimu. Orang berdosa, dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu. Orang berdosa, dengarlah, Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu, Yesus mengetuk hatimu. Orang berdosa, dengarlah, Yesus mengetuk hatimu.
adik-adik di rumah? Pasti saat ini adik-adik sedang penasaran kan? Apa yang menjadi cerita Alkitab kita di hari ini? Nah, sebelum kita akan berdoa dan membaca Alkitab serta mendengarkan firman Tuhan, doa Alkitab saat ini, doa sebelum pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Enci Angel. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sebelum torang mau baca Alkitab saat ini, torang mau berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, mesti duduk manis, kunci tangan, tutup mata, supaya sebentar Tuhan Yesus mau kasih Roh Kudus buat orang, supaya torang boleh mengerti itu pembacaan dan cerita Alkitab kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, terima kasih banyak Engkau masih menjaga kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pembacaan Alkitab kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau curahkan Roh Kudus, hikmat, kebijaksanaan kepada kami Tuhan, agar supaya firman yang nantinya kami akan baca dan cerita yang akan kami dengar sebentar itu bisa tertanam di dalam hati kami masing-masing, serta kami akan praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini torang mau baca Alkitab. Namun untuk adik-adik yang belum tahu baca, boleh dengar Encik mau baca. Dan adik-adik yang so tahu baca di rumah, baca masing-masing. Dan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tuntunlah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan guyar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu
menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan. Anci ulangi, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Puspar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dan saat ini kita akan menyaksikan video cerita Alkitab saat ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Seperti gadis pelayan di rumah Panglima Naaman, yang berani menyampaikan kalau di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit tuannya, Bapak Naaman. Nah adik-adik, oleh sebab itu, kiranya adik-adik juga mampu seperti seorang anak tadi, berani menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Demikian, terima kasih. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, so simak to tadi itu video yang so ditayangkan. Encik harap itu cerita Alkitab bukan cuma adik-adik dengar, adik-adik lihat. Encik harap adik-adik boleh aplikasikan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Dan Encik harap sekali lagi adik-adik dapat selalu mengikuti jalan Tuhan, berjalan beserta Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik tahu enggak apa itu bersyukur? Jadi bersyukur itu adalah rasa terima kasih orang kepada Tuhan yang so memberikan banyak berkat buat orang pe kehidupan. Contohnya, orang ada saat ini, orang sehat, orang kuat, orang boleh bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu sebagai tanda rasa syukur kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
Adik-adik tahu enggak berapa besar Tuhan Yesus pecinta orang? Berapa besar Tuhan Yesus pecinta orang? Cinta Yesus itu sangatlah besar. Kalau adik-adik boleh tahu, kenapa Tuhan Yesus sangat sayang petorang? Tuhan Yesus sangat sayang petorang karena torang semua adalah anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Besar cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Saat ini adik-adik, torang akan berdoa bersama dan doa saat ini akan dipimpin oleh Encik Feran. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini torang masuk dalam berdoa. Encik minta siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Minta apa-apa yang torang inginkan, torang butuhkan kepada Tuhan, torang berdoa. Encik harapkan dapat torang semua dapat berdoa bagus-bagus, baik-baik supaya torang doa boleh berkenan kepada Tuhan. Sebelum torang berdoa, torang menyanyi bersama-sama. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang sungguh kekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang luar biasa yang telah terjadi di kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tadi kami juga telah menyaksikan video cerita Alkitab. Tuhan, semoga apa yang kami saksikan boleh dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar tingkah laku kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami, bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, sehingga Tuhan tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya apa yang kami beri boleh dapat dipakai gunakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, keluarga kami yang bekerja, sehat kuatkan mereka Tuhan, agar mereka dapat mencukupi kebutuhan kami yang masih sekolah.
Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Solafide Tinoor. Berkati kami Tuhan, masa pertumbuhan kami, sehat kuatkan kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kami yang bersekolah, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, kepandaian, akal budi agar kami dapat sekolah dengan baik, belajar dengan baik untuk menyenangkan hati-Mu dan juga menyenangkan hati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, keluarga kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, terlebih kepada kedua orang tua kami Tuhan, di dalam mereka mencari nafkah bagi kami anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Kiranya berkat yang dari Tuhan selalu melingkupi, memberkati kami dan seisi keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk guru-guru, encik-encik kami yang ada di Jemaat Gemim Solafide Tinoor. Berkati kami semua Tuhan, dari penatua yang ada sehingga kami para anggota yang ada. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan, agar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk situasi dan kondisi kami saat ini Tuhan. Engkau tahu kami belum bisa berkumpul untuk dapat beribadah bersama-sama. Engkau tahu itu Tuhan, karena virus yang menghalang kami sehingga kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami semua bisa berkumpul bersama-sama lagi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini Tora akan menutup torompe ibadah di hari ini. Dan mari kita memuji nama Tuhan. Masa depan sungguh ada. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini torompe ibadah sudah selesai dan Encik harap di hari-hari minggu berikutnya adik-adik boleh berkumpul lagi untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, mengatasnamakan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Solafide Tinoor, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ibadah. Dan kami dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Solafide Tinoor juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim multimedia remaja Gemim Solafide Tinoor yang sudah menopang akan ibadah kita di pagi hari ini dan telah membantu. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.